Bab 6. Desain lingkungan, Environment Design. Bab ini menutup bagian 2, strategi how, dengan pendekatan yang paling fundamental. Jika bab 5 mengajarkan cara memenangkan pertempuran, bab 6 mengajarkan cara agar musuh tidak pernah muncul di medan perang. Ada sebuah mitos besar tentang orang-orang yang sangat disiplin. Kita sering mengira mereka memiliki tekad baja, mental sekeras batu karang, dan kemampuan menahan godaan yang supranatural. Kita melihat mereka tidak makan junk food dan berpikir, wah, hebat sekali dia menahan seleranya. Faktanya, mereka tidak menahan apa-apa. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan kontrol diri terbaik sebenarnya adalah orang yang paling jarang menggunakan tekad, willpower. Mereka tidak menghabiskan hari-hari mereka dengan berperang melawan godaan kue coklat di atas meja. Sebaliknya, mereka memastikan tidak ada kue coklat di atas meja sejak awal. Mereka bukan pejuang tekad. Mereka adalah arsitek lingkungan. Prinsip gesekan, hukum 20 detik. Manusia, secara evolusi, adalah makhluk yang sangat efisien, baca, malas. Otak kita selalu mencari jalur perlawanan terkecil, path of least resistance. Jika Anda ingin mengubah perilaku, Anda harus memanipulasi gesekan, friction. Untuk kebiasaan buruk, tingkatkan gesekan, buatlah sulit, ribet, dan menjengkelkan untuk dilakukan. Untuk kebiasaan baik, kurangi gesekan. Buatlah semudah mungkin, bahkan tanpa mikir. Shawn Achor, penulis The Happiness Advantage, memperkenalkan aturan 20 detik. Jika Anda bisa membuat kebiasaan buruk membutuhkan waktu 20 detik lebih lama untuk dimulai, kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya. Ingin berhenti main HP saat bangun tidur? Salah. Menaruh HP di meja samping tempat tidur tapi berjanji tidak menyentuhnya. Gesekan 0 detik. Benar. Taruh HP di ruang tamu atau kamar mandi sebelum tidur. Untuk mengambilnya, Anda harus bangun, berjalan keluar kamar, kedinginan. Rasa malas bangun akan mengalahkan rasa ingin main HP. Ingin berhenti belanja online? Salah, menyimpan info kartu kredit atau dompet digital di aplikasi. Remember my card. Benar, hapus aplikasi marketplace dari HP, pakai via browser saja, dan jangan simpan data kartu kredit. Setiap mau beli, Anda harus mencari dompet, mengetik 16 digit angka, menunggu OTP. Ribet? Memang. Keribetan itulah penyelamat dompet Anda. Renovasi digital, membersihkan medan perang. Di era ini, lingkungan digital kita lebih berpengaruh daripada lingkungan fisik. HP Anda adalah mesin slot kasino yang Anda bawa kemana-mana. Mari kita jinakan. 1. Matikan notifikasi, the silent mode. Notifikasi adalah pencuri fokus. Matikan semua notifikasi kecuali yang menyangkut hidup dan mati. Telepon dari keluarga atau bos, WhatsApp, Instagram, email, berita, semuanya bisa menunggu sampai Anda yang memutuskan untuk mengeceknya, bukan mereka yang memanggil Anda. 2. Kuburan aplikasi. Pindahkan aplikasi yang memicu impuls, medsos, game, belanja, dari halaman utama, home screen. Sembunyikan mereka di dalam folder, di halaman paling belakang. Tujuannya, memutus siklus buka HP, otomatis klik ikon Instagram. Anda harus menggeser layar 3-4 kali untuk menemukannya. Jeda waktu itu memberi kesempatan otak logis untuk bertanya, yakin mau buka ini? 3. Mode grayscale, layar hitam putih. Perusahaan teknologi menggunakan warna merah menyala pada notifikasi untuk memicu dopamin. Coba aktifkan fitur accessibility, grayscale di HP Anda. Tiba-tiba, Instagram yang hitam putih terlihat sangat membosankan. Makanan di video TikTok terlihat tidak selera. Anda akan kaget betapa cepatnya Anda bosan main HP jika warnanya hilang. Renovasi fisik. Mata tidak melihat, hati tidak menginginkan. Isyarat visual adalah pemicu terbesar keinginan. 1. Dapur dan ruang makan. Simpan makanan tidak sehat di dalam lemari tertutup yang tinggi atau dibungkus aluminium foil, tidak terlihat isinya. Letakkan buah-buahan atau air putih di tempat terbuka, di tengah meja, siap santap. Saat mengambil makanan prasmanan atau piring, gunakan piring kecil. Piring besar membuat porsi normal terlihat sedikit, memicu kita mengambil lebih banyak. Ilusi Delboeuf. 2. Ruang kerja, zona fokus. Jangan letakkan apapun di meja kerja selain yang berhubungan dengan tugas saat ini. HP harus terlungkup, atau lebih baik, di ruangan lain. Gunakan noise cancelling headphones jika lingkungan berisik. 3. Kamar tidur, zona istirahat. Jadikan kamar tidur sebagai zona bebas layar. Lampu biru blue light menghambat melatonin, hormon tidur. Jika Anda kurang tidur, prefrontal cortex Anda melemah besok paginya, membuat Anda impulsif seharian.
Menjaga lingkungan tidur adalah investasi untuk kesabaran esok hari. Kesimpulan, jadilah desainer, bukan korban. Berhenti berharap Anda punya tekad kuat, itu strategi yang rapuh. Mulailah melihat sekeliling Anda sekarang. Apakah toples kue ada di meja tamu? Singkirkan. Apakah remote TV ada di sebelah sofa? Sembunyikan di laci. Apakah HP Anda berbunyi ting setiap 5 menit? Matikan. Bentuklah lingkungan Anda, maka lingkungan akan membentuk kebiasaan Anda. Dengan selesainya bab 6, kita telah menuntaskan bagian 2, strategi. Anda sekarang punya pola pikir baru dan alat tempur yang lengkap. Sekarang, saatnya kita membawa semua teori ini ke dunia nyata. Bagaimana menerapkannya untuk menjadi kaya, sukses, dan sehat? Mari kita masuk ke bagian 3, implementasi di dunia nyata. Dimulai dengan topik yang paling sering membuat orang tidak sabar, uang.